Well, hello guys, welcome back to our channel at Dharma Audio Project. Nah, kali ini kita sedang berada di G-Expo Kemayoran untuk menghadiri ajang IMS 2025. Nah, kali ini di IMS tuh banyak banget mobil baru, terutama di mobil-mobil Tiongkok, dari BYD, dari Chery, dari Jeku. Banyak nih yang bisa kita kupas dan apa sih yang bisa kita kerjain di mobil-mobil ini. Oke. Untuk lihat keseruannya, make sure stay tune sampai akhir ya. Ikutin gua. Oke, kali ini kita di Hall B. Di sebelah gua di sini ada Ceres DVSK. Di situ ada Denza, di belakang gua ada Jetour. Dan di sana ada Jeku. Yuk, kita lihat satu-satu yuk. Yang pertama, kita di boothnya Jetour. Yang pertama, dia ngebawa dua existing produk. Dashing X70 yang 7-seater, ini 5-seater. Dan di Gias tahun lalu, kita udah pernah test drive nih. Ini salah satu mobil yang enak nih kalau menurut gua nih. Dan nggak cuma satu, dia memperkenalkan the first EV-nya untuk Jetour. Nah, ini adalah X50e. Kalau kalian tuh tahu Tigo Cross, kalau Tigo 5X, nah ini tuh kayak versi EV-nya gitu, tapi dengan beda bahasa muka, jadi nggak ada kayak lubang-lubang untuk intake-nya apa segala, tuh udah nggak ada nih. Terus lampunya beda, peleknya lebih besar, dan kita belum diperbolehkan untuk ngelihat mobil ini. Pada dasarnya tuh mobil ini tuh Chery Tiggo 5X, Tiggo 4 ya. Tiggo Cross juga sama nih. Nah, bisa kalian lihat kenapa gue bisa bilang mobil ini tuh Chery Tiggo 5X. Nah, lihat dari lampunya deh. Ya. Ini tuh bener-bener satu basis. Nah, karena kalian mesti tahu, Jetour itu kalau di negara asalnya tuh dia satu keluarga sama Chery, sama Jeku, sama apa ya, gue lupa ya, banyak deh untuk keluarganya dia. Terus untuk Jetour atau nggak Chery Tiggo 5X itu juga pernah ngerjain nih seperti ini ya, bisa kalian lihat nanti di Instagram kita. Nah, gue bakal ngebahas tipis-tipis ya soal bedanya dashing atau nggak sama X70. Pada dasarnya mukanya agak beda ya. Habis ini kalau untuk di depannya ada yang bilang mukanya ini mirip-mirip kayak Lamborghini Urus gak sih? Ada mirip-miripnya sedikit ya, mungkin ada bahasa desainnya juga. Dan split headlamp tentunya dengan udah kekinian. Terus untuk desain grillnya tuh kayak ada warna body, kelihatannya tuh lebih modern gitu loh. Terus ayo masuk ke dalam. Nah, ini dalamnya itu tuh sudah memiliki material-material yang baik empuk-empuknya ya, sini empuk di mana-mana. Dan mesin ini ICE. Dan soal peradasan lengkap ya, dan ini tuh kalau untuk setilnya mirip kayak merek yang Bintang ya. Terus dari segi boot panelnya apa segala udah cukup oke. Untuk dari segi build quality oke lah. Oh, ini gue lupa ngomong, yang dashing ini 5-seater ya guys ya. Kalau untuk X70 itu pada dasarnya interior semua sama, cuma beda desain depan, desain belakang, udah that's all. Yang itu yang 7-seater, yang ini 5-seater. Nah, di boot Ceres DVSK tetap dia sama kayak yang di Gias tahun lalu. Dia tuh membawa Ceres 9 konsep atau enggak Huawei Aito 9 kalau misalkan di China ya. Dan kemarin gue udah sempat datang ke sini, dia ada Ceres 7 atau Aito M7 dan mungkin diganti sama Glora ini. Nah, yang menarik perhatian gue adalah yang itu tuh, Ceres E1 kolaborasi dengan Om Gofar Hilman. Dan kalau misalkan Om Gofar tuh kalau modif ada kesan klasiknya, tapi untuk pertama kalinya Om Gofar tuh kayak ngemodif EV pertama kali. Konsepnya tuh bener-bener bagus ya. Dari kayak
Untuk bumpernya tuh ini beneran besi loh, bener besi loh. Terus lampunya di kayak bulat gitu masuk ke dalam, kayak kesannya itu klasik banget. Terus kita naik ke atas. Untuk pelek, tetap pelek turbo bastard kebanggaannya Om Gofar ya. Ada turbo disc dan ini udah di lower, untuk dari segi fitmentnya, looksnya udah oke banget nih. Terus dibikin menjadi kayak blind fan, seakan-akan kayak blind fan gitu kan. Ada cutting sticker. Dan gua sempat lihat nih untuk journey modifikasi untuk ini nih, termasuk lucu sih. Habis itu balik ke sini, sama depan, bumper belakangnya juga mengikuti ya. Dan di sini ada kayak di lampu mundurnya juga dibolongin gitu loh. Kesannya tuh kayak originalnya gitu loh. Terus ditutup, tetap ada stiker dan ada series stiker nih. Cakep. Nah, klasik Om Gofar ya, selalu ada kayak roof rack gitu untuk memiliki kesannya tuh lebih retro gitu ya. Cakep nih. Kalian lihat ini versi modifikasinya. Kalau versi asli itu seperti itu sebelahnya. Nah, untuk dari segi kabin yang menarik perhatian gua adalah ini joknya ya. Joknya ini dibuat oleh Om Ferrari Cibubur, which is gua baru pertama kali lihat ya kerjaannya ya. Om Ferry, kalau lu lihat video ini, keren sih. Keren. Dan nggak cuma di sini, di door trimnya juga dirubah dong satu pola gitu kan. Ini polanya kalau gue lihat tuh kayak sering dilihat kayak di bus-bus gitu kan ya. Somehow tuh pola sama overall warna interior tuh kayak matching gitu loh. Cakep loh ini loh. Nah, kali ini kita ngebahas Denza. Bagi kalian yang nggak tahu, Denza ini adalah sub-brand premiumnya dari BYD. Nah, BYD itu kalau misalnya bisa disandingkan tuh kayak Toyotanya lah, Toyota China. Dan kalau Denza ini tuh kayak Lexusnya dari BYD. Nah, di sebelah gua ini kayak ada Denza Z9 GT. Ini tuh dia tuh EV, tapi tuh kayak shooting brake dan panjangnya sih panjang sekali loh. Kalau untuk tahun lalu di Gias masalah BYD tuh nggak bawa Yangwang U9 ya. Kalau ini tuh kayak Z9 GT itu sama nih. Dia bisa muter juga. Nah, kalian bisa lihat tuh dari lantai batunya ya. Udah bekas muter karena di bagian ban belakang itu dia bisa kayak belok gitu loh. Belok tipis. Jadi tuh dia bisa muter 360 derajat. Keren sih. Somehow produk kedua yang akan ditawarkan pasti ini. Makanya si Denza itu tuh kayak lagi mengetes pasar untuk animo Denza Z9 GT ini. Semoga dijual ya dengan harga yang menarik. Nah, yuk let's go. Nah, kalau yang sini adalah Denza D9. Ini adalah segmen MPV EV premium. Kelasnya itu tuh kurang lebih kayak Toyota Alphard, Toyota Velfire, habis itu kayak Lexus LM gitu kan. Sejauh ini video ini dibuat baru ada satu penantang nih untuk Alphard Velfire, dan ini untuk panjangnya lumayan panjang ketimbang sama Velfire, dan bannya Michelin e-Premium ya, khusus untuk EV. Dia kalau untuk mobil-mobil China kan fokus pada kenyamanan. Jadi itu kalau menurut gua pribadi agak kurang gede sebenarnya ya. Bannya terlalu tebal, tapi memang fokus ke kenyamanan sih, ya nggak salah juga sih sebenarnya ya. Ke belakang, oh udah CCS Type 2 ya, tentunya nggak mungkin lah pakai GPT segala kayak merek sebelah kayak Wuling gitu. Dan untuk belakangnya, ini desain lampunya termasuk yang striking banget sih kalau gue bilang. Ini tuh gue udah lumayan sering lihat di jalan ya, terutama di Jakarta Barat, Jakarta Utara udah banyak yang pakai juga nih. Lumayan striking loh di jalan loh, bagus.
Tentunya udah power back door juga. Tapi ya pintunya ini nih besar banget sih. Muat untuk 2 golf bag sama tas ya. Konfigurasi 7-seater. Yuk, langsung aja kita lihat ke dalam. Gue baru tahu nih. Gue pas masuk ya, gue tutup. Vakum door dong. Baru tahu gue. Oh, ini adalah bukan pertama kalinya gue liat Denza ya. Karena pertama kali gue liat Denza itu di BYD Adista Tebet. Karena gue ada visit ke dealernya untuk ngomongin sesuatu gitu ya. Nah, yang baru gue lihat ini adalah interiornya yang warna kayak ivory gitu loh. Konon katanya tuh kalian kalau mesen mobil ini tuh bisa milih 2 warna interior, antara yang warna ivory ini atau enggak warna kayak bata gitu, yang di sebelah sana tuh warnanya kayak bata gitu loh. Sama dia memiliki konsep layout yang baru nih interiornya. Tetap ada monitor sebesar 15 inci, tapi bedanya sama BYD tuh dia tuh nggak bisa diputar. Untuk konsumen Denza, user Denza tuh nggak ada tuh yang nggak butuh lah, yang butuh putar gitu. Pribadi gue bilang sih kurang kepake ya, cuma gimmick. Dari segi tombol lumayan banyak ya, jadi tuh nggak solely tergantung sama layar doang. Semua di sini baik tombol dari kayak blind spot, power back door, power sliding nih yang sebelah kiri kanan. Even ada tombol kayak buat kulkasnya nih. Kulkasnya sini guys, di belakang sini. Mekanismenya kayak elektrik. Itu bisa paling dingin kalau nggak salah -6. Paling panas kalau nggak salah itu 50 derajat kalau gue nggak salah baca ya. Tentunya udah bisa Apple CarPlay, Android Auto sudah jadi standar mobil ini. Untuk mukanya seperti ini, dia ada 2 muka ya. Ini muka EV, ada yang mukanya PHEV kalau nggak salah. Kalau PHEV itu mirip-mirip kayak Toyota sih kalau gue bilang. Tapi yang dimasukin ke sini tuh tampaknya tuh nggak full spec. Karena kenapa gue nggak full spec? Yang pertama ada versi AWD-nya. Yang kedua, lampunya kalau misalkan di China, dia relnya ini dia bisa nyambung nih dari sini ke sini nih. Jadi tuh di jalan lumayan striking tuh dari sini ke sini. Tapi somehow di sini tuh kayak di downgrade gitu loh. Ada beberapa yang di downgrade, termasuk di center console-nya. Center console-nya kalau yang AWD itu lebih kayak kompleks gitu loh. Dan ini kayak dipersimple. Banyaklah mainannya kalau untuk Denza ini. Nah, stay tune. Kita bakal segera merilis mainan-mainan untuk Denza D9. Nah, kali ini gue di booth Geely. Nah, Geely termasuk yang mencuri perhatian gue. Dan Geely dia cuma bawa 1 tipe dong, yaitu Geely EX5. Nah, sebenarnya ini ya, ini bukan pertama kalinya gue lihat Geely EX5. Gue pertama kali itu ngelihat Geely EX5 itu di La Piazza, di dealer. Saat itu gue sempat ketemu sama Opot dari Looknotes. Dia pun juga lagi ngontenin mobil ini, tapi kondisinya tuh kayak gue tuh nggak bisa lihat ke dalam gitu loh. Nah, untuk pertama kalinya kita diperbolehkan masuk ke dalam mobil ini. Nah, ini salah satu mobil komod gua, dalamnya sih keren banget sih. Yuk, let's go, kita lihat yuk. Nah, sebelum kita masuk ke dalam, kalian mesti tahu, kalau di Malaysia itu, Geely EX5 itu tuh namanya tuh Proton IMAS. Jadi itu Geely yang memang punya Geely, punya Zeekr, punya Volvo gitu. Tapi kalau untuk Proton juga kalau nggak salah tuh dipunyai Geely juga. Jadi kalau di Malaysia itu namanya Proton. Oke, yuk masuk ke dalam. Nah, seperti yang gue ngomong ya, gue bukan pertama kali lihat EX5. Pertama kali gue lihat EX5 untuk dalamnya ini termasuk wah sih. Yang pertama,
dia memiliki ambient light-nya tuh kayak bias ke bawah gitu loh. Dia kayak ada kayak garis-garisnya gitu loh. Ini cukup keren sih ambient light-nya. Terus yang menarik perhatian gue itu audionya. Audionya dari Flyme Sound. Ini tuh merekan dari bawaan Geely sendiri ya, dan soundnya termasuk lumayan oke. Untuk konfigurasi three-way, mid-range, Twitter, mid-range, mid-bass. Ada center, belakang itu two-way. Kemarin tuh gue sempat lihat untuk demonya ya, salah satu yang keren sih. Dan uniknya tuh housing Twitter tuh kayak agak floating gitu loh. Gue nggak pernah lihat yang floating kayak gini, kecuali di mobil-mobil mahal kayak BMW. Nah kelasnya kan kayak kurang lebih kayak bisa kayak keluar gitu floating kan. Ini lucu loh. Dari segi konsol, dia memiliki konsol yang agak lumayan high tech gitu ya, dan tombol volume. Nah, terima kasih Geely, terima kasih. Jadi kita masih disuguhkan tombol volume tuh bukan di layar gitu loh. Ini tuh memudahkan kita banget untuk kalau volume daripada kita mesti pencet naikin drag atau apa tuh, aduh ribet gitu loh. Terus setir hexagon gitu ya, segi 6. Udah palang 2, dan sini ada speedonya juga. Tentunya udah color, nggak kayak kalkulator gitu kan. Untuk interior ada 2 pilihan warna. Ada yang warna yang putih seperti ini, which is yang gua demen, tapi susah untuk maintainnya, dan ada yang hitam seperti itu. Yuk kita lihat. Nah ini tuh bagian belakangnya seperti ini. Kemarin itu kalau kalian lihat Instagram gua untuk story ya, ini tuh mengingatkan gua kayak desain lampu belakang Porsche Macan nggak sih? Sebenarnya it's not a bad thing, karena ya mereka mencontoh dengan mobil yang sudah laku gitu ya. Dan tentunya sudah ada power back door. Ya lah, di kelas-kelas seperti ini semua udah power back door tuh udah wajar lah. Dan yang gua amazed, dia tuh lantai ini bisa diturunin. Awal tuh harusnya begini nih guys, ya. Kan rata lantai nih, gue turunin 1 lantai nih. Jauh loh turunnya, lumayan dalam loh. Minimal ada 20 cm ada nih. Terus kalau gua buka, penyimpanannya juga lumayan dalam loh. Ya mobil-mobil listrik, penyimpanan seperti ini sih udah wajar lah. Dan jangan lupa ada subwoofer di sini. Total speakernya kalau nggak salah ada, kalau nggak salah ingat tuh 16. Tolong dikoleksi kalau gue salah ya. Dan yang ini warna hitamnya. Somehow gue lihat Geely ini tuh di luaran dia ada pilihan pelek yang lebih tinggi. Bukan lebih tinggi, lebih besar daripada ini. Ini kalau nggak salah tuh dia profilnya 225, 55, R18. Dia ada yang 19 inci. Palangnya tuh lebih keren. Tapi tuh di Indonesia itu cuma menawarkan yang ini doang nih. Sayang banget, dia ada pelek yang lebih besar, kenapa nggak kasih yang lebih besar gitu loh. Karena versi Max sama versi yang Pro itu peleknya semua sama aja. Sayang, kalau misalkan lu versi yang mahal gitu kasih yang lebih tinggi kan lebih bener gitu ya kan. Kan oh ya di sini harganya nih. Kali ini kita di booth Jayco. Nah, Jayco ini adalah lebih tepatnya tuh satu rumahan sama Chery, dan di Indonesia dia dipegang oleh Chery juga. Nah, ini kalau Jayco tuh kayak versi lebih mahalnya daripada Chery. Kalau Toyota itu bagaikan Chery, Jayco tuh bagaikan Lexusnya dari Chery. Yuk, kita lihat yuk J7 kayak gimana sih. Nah, yang kalian lihat ini adalah yang super hybrid system, atau enggak bisa dikenal kayak PHEV. Klaimnya itu dia bisa kali ngisi kombinasi sama hybrid sama plug-in-nya. Yang ini buat tempat bensin ya. Dia bisa
menempuh sampai 1.300 km. Gua sempat nonton videonya Om Fitra ya, dia bawa ke luar kota, irit banget, irit parah sih. Dan dia ada versi yang ice-nya itu ada yang AWD, ada yang RWD. Nah, kalau lihat di belakang itu tuh ada yang RWD sama AWD-nya, dan beda di pelek. Terus ini udah ada full aksesoris ya, udah ada kayak roof rack, udah ada kayak penyimpanan yang terbuka. Dan Jeko ini dia joint venture sama Range Rover, jadi kalian nggak perlu heran karena dari beberapa bagian tuh dia mirip banget sama Range Rover. Memang joint venture. Yuk, langsung kita lihat yuk. Nah, untuk di dalamnya itu ya pada dasarnya kayak Range Rover ya. Karena memang mereka tuh joint venture, dan kalian mesti tahu yang buat mobil ini membuat Range Rover juga. Jadi ya nggak heran kalau kalian bisa melihat seperti kayak bahasa-bahasa Range Rover di sini, kayak soft touch-nya, roughnya, habis itu kayak handle-nya kayak mirip Range Rover banget gitu. Even kayak di bagian center console yang mirip-mirip lah gitu ya sama Range Rover. Tapi kalau ini dia tuh kelasnya tuh kayak bisa disandingkan sama saudaranya, Omoda. Ya, Omoda, gua nggak salah ngomong. Itu sebenarnya satu basis sama ini. Tapi dengan pendekatan berbeda, dia tuh lebih tough, lebih kayak premium lah. Ambient sudah ada, gitu kan. Di sini juga ada lacinya, juga ada pendinginnya juga. Terus ada wireless charger, tentunya pas kalian ngecas, dia ada kayak pendinginnya gitu loh. Supaya menjaga handphone kalian tuh nggak panas. Terus ada Apple CarPlay, Android Auto ya sudah standar lah ya di sini. Terus yuk ke belakang. Setirnya seperti Cherry ya. Terus ada driving monitoring system. Untuk audionya dari Sony, sama kayak Omoda dan lain-lainnya. Kalau di sebelah sana dia tangki buat bensin. Kalau ini tangki buat PHEV-nya, plug-in hybrid. Jadi itu dia itu portnya CCS ya. Karena ini kan pakai AC ya. Kalian bisa colok untuk di bagian DC-nya juga. Nah, ini dia lagi dipakai buat itu tuh. Buat nonton di sini. Dia menggunakan baterai dari sini, V2L-nya. Cukup keren ya. Bagi kalian yang penasaran apa sih bedanya PHEV sama ICE. Nah, yang pertama dari desain pintunya nih, agak lumayan lebih rough ya ketimbang sama yang SAS ya, PHEV. Terus di bagian center console-nya tetap masih ada ini ya, tapi dia itu tuh giginya di sini. Kalau yang PHEV kan dia di sini nih. Sisanya kurang lebih masih mirip-mirip. Dan nih pola untuk sininya nih agak beda nih. Terus ini ada engine start stop. Kalau yang di SAS kalian nyalanya tuh cuma tinggal pencet rem aja kayak Omoda E5 gitu kan. Konsepnya masih sama. Desain belakangnya termasuk yang favorit gua sih. Keren. Karena dia ngotak-ngotak tapi simple. Modelnya tuh kayak bener-bener Range Rover banget gak sih? Kalau gua lihat tuh kayak Evoque banget sih. Kalau nggak kayak Velar gitu. Velar geprek gitu loh. Cakep sih. Dan tentunya di kelas ini sudah ada power back door lah. Karena power back door di kelas ini tuh suatu hal yang wajib. Terus di bagian belakang ada tonneau cover pasti. Lampunya sudah putih. Dan ini itu ya tempat rak-rak kecil gitu ya. Dan ada dua. Dan ada spare wheel full size nih. Jadi nggak temporary ya. Kalau misalkan kalian ada pecah ban di jalan, ya beloknya sama. Bagus. Dan
Gua demen reflektor di samping sih. Keren sih. Tapi kayak Grand Vitara nggak sih? Gue liat. Komen deh, kalian ngerasa ini mirip apa? Kalau menurut gue nih kayak Grand Vitara sih. Dan ini adalah versi J8-nya. Ini kalau gue bilang versi gedenya dari J7. Ini kalau gue lihat dari dimensi itu tuh bakal ngelawan seperti kayak Palisade, CX-9 atau CX-80 ya. Dimensi seperti itulah. Yuk, kita ke samping yuk. Panjang, iya. Ya, gue bilang kan kayak Palisade, kalau Santa Fe lah. Ukuran panjang sekali. Peleknya mungkin 20 inci nih. Ya, 20 inci. Handle-nya ya sama seperti kayak yang J7. Menyerupai Range Rover. Dan kalau lihat dari kabinnya, nah, kabin kayak apa tuh? Ya, benar. Ini kayak Mercedes GLE, betul. It's not a bad thing sih, tapi kalau menurut gua pribadi, walaupun bagus, bukan selera gua, tapi bagus. Tentunya Captain Seat is a must di kelas ini, karena Palisade pun sudah begitu, CX-80 pun sudah begitu. Dan passenger blocker masih manual ya. Sony juga, karena semua mobil Jeku dan Cherry itu semua dari Sony. Ke belakang, ini desain belakangnya kayak apa tau nggak? Ya, kalian bener, kayak Audi Q8 yang baru ya. Somehow seperti ini mirip-mirip. Kok kayak agak gado-gado ya. Gue malah lebih demen J7 malah. Mazda. Sebagai pengguna Mazda, gue bisa bangga dengan memperkenalkan ini adalah CX-80 yang kalau menurut gue ini adalah generasi terbaru dari yang 7-seater, which is kalau di 7-seater itu tuh paling tinggi sebelumnya itu ada di CX-9. Kalau menurut gue ini adalah pengganti yang pas nih untuk CX-9 adalah CX-80, which is sebenarnya tuh kayak versi melarnya dari CX-60. Nah, ada bedanya nih. Bedanya itu kayak di CX-5 Kuro yang lama ya. Kalau ini tuh kayak ada 3 gitu loh. Gue lupa namanya apa, nanti coba editor kasih tahu ya ini namanya apa. Ini salah satu keren sih. Dari segi samping sih kurang lebih sama ya, karena untuk pelek dia ini yang versi yang Elite. Karena kalau Elite itu tuh dia two-tone nih. Ada yang versi yang Kuro, warnanya hitam, kayak CX-60 juga mirip. Dan kalau Kuro, kalau di CX-60 dia tulisannya inline 6, kalau ini PHEV. Karena 80 ini tuh dia ada konfigurasi PHEV-nya juga. Nah, untuk pertama kalinya Mazda tuh menggunakan PHEV, dan ini salah sana kunci. Nah, ini port charging ya, karena memang ini PHEV, dia tuh cuma support AC charging saja, dan nggak ada DC ya, nggak ada DC nih. Dan bedanya sama 60 di bagian pilar C gedenya, A, B, C gedenya agak beda nih. Kalau 60 kan begini ya, 60 kayak gini. Kalau 80 begini. Agak beda nih. Dan belakangnya mirip-mirip. Mirip-mirip ya, ada tulisan 80 AWD. Dan untuk dari segi bumpernya juga ya agak beda-beda tipis lah. Yuk, masuk dalam yuk. Nah, yang beda di row 2-nya. Yang pertama, kalian lihat deh. CX-80 ini 3 row, karena belakang ada jok lagi. Terus, yang keren ya, dia itu ada center console di tengah.
Keren sih. Jadi itu somehow kayak CX-8. Kalau CX-8 dia kan juga ada center console juga. Nah, dibawa lagi nih di CX-80, which is di belakang tuh kalian ngerasa kayak bos banget sih kalau di sini. Dan pada dasarnya kalau Mazda tuh memang nggak bagus di bagian belakang, agak sempit. Tapi kalau di sini memang bukan yang terbaik di kelasnya. Tapi somehow untuk bos-bos ya di sini ya, ini cukup oke kok. Masih ada kayak 8 jari lah di sini. Cukup oke. Dan ada ventilated, ada heater. Semua AC-nya tuh udah quad zone. Zone 1, zone 2, zone 3, zone 4. Sorry, tri-zone. Untuk desain kabin depan sama aja. Oke, let's go, kita ke next booth. VinFast. Nah, ini yang menarik perhatian gue adalah VF3. Ini adalah mobil, kalau bisa dibilang kayak microcar ya. Dia sama kayak Jimny, 3 pintu tapi lebih kecil lagi. Tapi kelasnya tuh kayak Wuling LEV. Dan ini bukan pertama kalinya gue lihat VF3. Karena kemarin gue kan ada riding bareng sama klub MG ya. Di tol, di tempat rest area, gue melihat mobil ini lagi di tes. Jadi itu kayak logonya tuh semua pada ditutup. Dan gue belum bisa lihat masuk ke dalam. Yuk, cek dalamnya yuk. Sebelum gue bahas, harganya ini kalau nggak salah 227 kalau nggak salah. Kalau kalian SPK, kalau nggak salah dapat 190 ya. Gue lupa deh harganya berapa, sekitar segitu. Oke. Untuk dalamnya ya nggak bisa dipungkiri lah. Kayak banyak-banyak material-material plastik lah ya. Karena ya harga lah ya. Even ada warna biru di sini karena dia mobilnya warna biru nih. Mengingatkan gue kayak Mazda MX-5 Miata nggak sih? Masuk ke dalam gitu warnanya. Dan sistemnya itu sudah ada Apple CarPlay, Android Auto, pasti sudah standar ya. Ya nggak terlalu banyak bisa dibahas karena di sini cuma ada tuas, power window, volume, AC, panas dingin, cup holder, udah simple banget gitu loh. Ya orang yang beli mobil ini lebih ke dimainin di luarnya sih. Nah, apa sih yang kita bakal bisa dimainin di mobil ini? Yang pertama, pelek. Mobil kayak gini bisa dibikin kayak singleton juga bisa. Dan peleknya ini udah 175, 75, 16. Bawaan aslinya sudah besar. Fitmentnya juga cukup oke. What if kalau kita bikin jadi BFG gitu kan, peleknya kayak pelek Braid atau nggak pelek Bradley, ganteng sih. Terus di atasnya kita taruh pakai kayak roof rack gitu kan. Mobil di lift kit. Wah keren sih gue bilang sih. Terus dari bagian belakangnya kurang lebih begini ya. Not bad. Lumayan oke. Dan mungkin bisa nih kayak di Range Rover gitu. Kayak bikin ada penyimpanan terbuka di sini loh. Seperti keren. Terus pakai kayak tanduk belakang gitu kan. Kalau tanduk depan modifiable banget sih ini mobil sih. Harganya segini. Versi modifikasinya bisa kalian lihat dari sini ya, udah didananin oleh VinFast. Pelek udah diganti kayak ada turbo disc gitu ya, ada roof rack, ada lampu-lampunya gitu. Dan ini yang gue maksud nih, penyimpanan di sini sih keren sekali sih, gue bilang sih. Ini mungkin yang simple nih, masih ada yang lebih ekstrim lagi. Ya tunggu aja ya, mungkin bakal banyak nih mobil di jalan kalau harganya menarik. Lagi nge-review, habis nge-review VinFast. Di situ ada Om Kemal, Gen FM. Halo Om Kemal. Nah ini yang menarik perhatian gue juga. Ini adalah Hyundai Boma kalau nggak salah ya.
Kalau Alphard 30 digeprek gitu kan, jadi EV ukurannya kayak Wuling REV ya begini nih jadinya ya. Depannya ya jiplak banget lah. Terus ke dalam, surprisingly untuk ukuran EV gitu kan, it's not bad loh. Tadi gue kayak suzon banget, ini mobil bakal jelek banget, tapi somehow gue rasain sendiri ya. Memang simple sih kayak VinFast gitu ya, tapi somehow desainnya tuh lebih niat sih kalau gue bilang ya, kalau boleh jujur ya. Harganya segini. Nah ini model belakangnya. Kenapa gue ngerasa belakangnya tuh mirip kayak Avanza nggak sih? Kayak mirip Avanza ya, atau mungkin gue salah kali ya. Mungkin mirip apa, kalian bisa tahu lah ya. Ya belum power back door ya wajar lah ya. Kelas ini nggak diharuskan ada power back door kok, aman. Boma namanya. Untuk Nissan belum ada produk baru. Yang paling baru adalah all new Serena C28 e-Power yang sebelumnya di Gias kita udah ngomong, dan Terra Sport Edition. Jadi itu kayak black editionnya gitu loh. Grillnya hitam, belakangnya hitam. Ada kayak banyak aksen hitam lah di seluruh body, dan menurut gua lumayan keren sih. VW di sini juga belum ada produk baru ya. Ini flagshipnya dia bawa ID Bus Tiguan Business Edition yang konfigurasinya 2+2+2 gitu kan. Terus di sebelah sana ada VW Kombi. Nah, shout out ke Om Mario yang telah memberikan kita special invitation ke IMS. Nah, Kia di sini membawa semua produk line up yang lengkap dari EV9 GT Line, EV6, Grand Carnival facelift, Seltos, Sonet, Cadence, dan semuanya pernah kita kerjain seperti ini. Nah untuk EV9 gue bakal cerita sedikit ya, karena kita juga pernah ngerjain untuk dari segi audionya. Karena kenapa? Audionya ini, kalau bagi kalian yang punya EV9 ngerasa, audionya kayak kurang banget ya. Walaupun dia udah Meridian, somehow customer kita kayak kurang gitu loh. Kok Meridiannya kayak somehow agak off gitu loh. Frekuensi itu kayak putus di frekuensi tertentu. Kita ada paketnya dari Martin Nolan. Jadi itu mid bass kita ganti, mid bass belakang kita ganti, ada power DSP di bawah sini, subwoofernya kita ganti, kita setting ulang. Nah, gua bakal excited banget mau ngasih tahu subwoofer itu seperti apa sih. Yuk, belakang yuk. Dan Meridian, dia punya subwoofer di sini. Tapi somehow customer gua ini tuh kayak ngerasa, kok subwoofernya tuh kayak nggak nendang banget gitu loh. Jadi kita ada paketnya subwoofer khusus dia, akan kita buat di tempat sini lagi. Jadi seperti ini nih ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya kayak nambah-nambah ngehalang-halangin apapun gitu ya. Even di sini pun nggak ada apapun yang gua tambahin. Di tempat asli gua tambahin. Ada power monoblock juga yang untuk ngedrive subwoofernya, serta ada interface yang nggak bisa kita kerjain. Dan selain di sini bisa juga di EV6, bisa juga di Carnival, bisa di semua Kia. GWM, nah GWM di sini gue pengen nggak highlight aja ya. Dia membawa mobil-mobil yang existing. Yang pertama di belakang gua ada GWM Tank 500, di samping gua ada 300, di belakang gua dia ada ngeluarin Joe Lion, tapi yang Ultra. Bedanya apa sama Joe Lion yang biasa? Dia itu tuh ada ADAS ya sekarang. ADAS ini baru. Serta tipe yang kemarin tuh nggak ada ininya. Dan mobil Joe Lion ini sudah dirakit di warna herang. Dan gue pengen ngasih tahu apa sih yang bisa gue kerjain di GWM. Yang pertama, yuk kita ngebahas Tank 500.
Nah, yang pertama, ini kita sudah berada dalam kabinet tank 500, dan yang pernah kita kerjain di Dharma Audio itu adalah ini. Layarnya, dia memang sudah support Apple CarPlay dan Android Auto only gitu loh. Udah, that's all gitu loh. Nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, somehow bisa kita retrofit, jadi tuh layarnya tuh bisa ngakses seperti Netflix, YouTube, Disney Plus, even Spotify, Apple Music, semua tuh bisa di sini. Jadi tuh layar yang 15 inci tuh bisa lebih maksimal ketimbang kalau standar itu cuma kayak bisa Apple CarPlay, Android Auto dong, ya kayak kan bosen ya. Karena 15 inci harusnya tuh lebih maksimal gitu loh dengan alat yang kita pasangin di sini. Dan sebelumnya kita juga ada video nih untuk ngebahas soal GWM Tank, dan by the time kalian lihat video ini mungkin video itu belum muncul. Nanti make sure kalian subscribe dulu ke channel kita biar kalian tahu setiap kali kita upload video baru. Dan yang kedua, gue pernah ngerjain dari segi audionya ya, dan customer gue ini tuh agak spesial. Karena kenapa? Dia punya mobil ini nih, tapi somehow dia nggak puas sama Infinity-nya. Karena kenapa? Rata-rata orang GWM pasti ngomong, ini speaker udah Infinity nih, udah bagus nih, premium sound, banyak nih. Ada, ya gue rasa 3-way lah ya. Ada mid-range, ada tweeter, mid-bass semua, ada center segala, udah oke. Tapi kita orang sebagai kuping audiophile gitu ya, agak seems off gitu loh. Kayak ada beberapa tuh kayak bener-bener kayak kepotong banget gitu loh. Kurang sempurna kalau menurut gua. Jadi, apa sih yang kurang sempurna? Yuk, kita lihat ke belakang. Nah, ini yang gua bilang kurang sempurna. Despite of gua upgrade soundnya dengan menambahkan power DSP lagi, gua recreate, gua rekonstruksi ulang untuk soundnya, dan ini yang menurut gua yang harus kalian ganti nih. Karena di sini ada subwoofer nih guys. Ini tempat subwoofer. Tapi subwoofer tuh kecil banget gitu loh. Subwoofer tuh harusnya kan frekuensi low-nya tuh bener-bener enak ya. Dia tuh kecil gitu loh. Untuk bagi kita ya, mungkin kita yang memang telinganya memang sudah lebih bisa dibilang manja gitu ya. Frekuensi low-nya nggak ada rendah-rendahnya gitu loh. Jadi somehow kita punya paket nih untuk nge-boost Infinity-nya supaya lebih maksimal. Subwoofer-nya kita ganti dengan tempat asli. Jadi itu kalau pas kita ganti, udah tempatnya seperti ini gitu loh. Jadi nggak ada yang kelihatan diganti. Dari looks tetap original, tanpa harus potong kabel dan tanpa harus nge-void garansi, dan semua sistemnya plug and play. Nah, shout out to Pak Heri Joso. Soal GWM-nya, siapa tahu kita bisa lihat mobil-mobil GWM yang lainnya, which is ada Tank 700, ada Way, ada Aura Good Cat, dan bagus nih kalau Aura Good Cat dijual. Nah, kapan Pak Heri Joso dijual? Kita tunggu nih mobil-mobilnya.